Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang e-commerce. Wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu internet atau electronic commerce, dan juga didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. E-commerce menurut para ahli, ada 3 para ahli, yaitu 1. London 1998, 2. Johnny Wow, 3. Vermeer. Jenis-jenis e-commerce ada 5 jenis, yaitu 1. E-commerce business to business, 2. E-commerce business to consumer, 3. E-commerce konsumen ke konsumen, 4. Konsumen to business, 4. Media atau aplikasi e-commerce. Kelebihan dan kekurangan e-commerce. Yang pertama ada kelebihan. Di sini kelebihan itu ada 5. Yang pertama, produk dan layanan yang bervariasi. Jadi kita sebagai konsumen bisa langsung memilih supplier atau penjual yang menawarkan pilihan produk dan layanan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mempersingkat rantai distribusi. Rantai distribusi ini memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen. E-commerce juga memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Dengan cara ini, saluran berlangsung antara produsen atau penyedia layanan dan pengguna akhir, memungkinkan mereka untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar. Yang ketiga, fleksibilitas belanja. Jadi fleksibilitas belanja ini keunggulan bisnis e-commerce yang dianggap lebih besar dan menguntungkan pelaku atau konsumen. Nah, bagi konsumen, sistem belanja yang lebih mudah, fleksibel, dan cara pembayaran yang bisa disesuaikan menjadi pertimbangan pertama. Yang keempat, ada peningkatan brand dan layanan pada konsumen. Brand perusahaan yang semakin bagus bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka dengan pihak kompetitor yang lain. Pelayanan pada konsumen baik baru atau lama menjadi lebih berkualitas. Dan bagi perusahaan yang ingin mempertahankan loyalitas konsumen, sebaiknya meningkatkan follow up dengan bisnis e-commerce. Yang kelima, efisiensi biaya. Efisiensi biaya ini bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian pada e-commerce, biaya pembelian bisa dimanfaatkan untuk membeli produk lain. Efisiensi biaya terkait hemat tenaga, waktu, dan biaya perjalanan untuk membeli produk yang diminati. Sedangkan dalam pelaku usaha bisa menghemat biaya administrasi dan promosi jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha konvensional. Di sini setelah itu ada kekurangan. Kekurangan itu ada 4. Yang pertama, hanya mengandalkan teknologi dan informasi yang kuat. Jadi di sini harus memiliki dukungan perangkat yang memadai seperti ponsel, komputer atau laptop, dan jaringan internet yang kuat. Jika terjadi masalah dengan internet, maka Anda tidak bisa melakukan transaksi penjualan. Bisa saja konsumen tuh bisa langsung mengalihkan transaksi hanya karena sistem pelayanan kurang bagus. Dan perangkat elektronik bisa menjadi pendukung kelebihan dan kekurangan bisnis e-commerce juga. Yang kedua, belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur bisnis e-commerce. Jadi minimnya atau belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik baik nasional atau internasional. Yang ketiga, ada rawan penipuan. Maraknya penipuan transaksi jual beli online menjadi salah satu kerugian bagi pelaku usaha.
konsumen yang memiliki pengalaman kurang bagus bakal malas melakukan pembelian secara online. Apalagi budaya pasar yang menolak sistem perdagangan secara online yang tidak memberikan kesempatan pada konsumen untuk menyentuh barang secara langsung. Misalnya, ada yang menjual baju dengan material sifon, katun, polyester, dan lain-lain. Sedangkan konsumen itu minim pengetahuan, jadi mereka tidak tahu bedanya antara sifon, katun, dan polyester itu. Dan yang keempat, ada produk asli tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan di website. Jadi banyak konsumen yang mengeluhkan transaksi jual beli online karena produk asli tidak sesuai gambar di website. Apalagi produk asli menggunakan model yang bagus sehingga konsumen terpikat, sedangkan produk yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan hasil pemotretan tersebut. Selanjutnya, wawasan dan pengetahuan mengenai e-commerce. Wawasan dan pengetahuan mengenai e-commerce di sini ada dua. Yang pertama, manfaat pada e-commerce, dan yang kedua, standar teknologi e-commerce. Sekarang saya akan membahas tentang manfaat pada e-commerce. Manfaat pada e-commerce di sini ada 10. Yang pertama, pembeli tidak terbatas wilayah. Yang kedua, untuk menghemat waktu. Yang ketiga, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, dapat meningkatkan keterlibatan pasar. Yang kelima, mampu mengurangi operation cost atau biaya operasi. Yang keenam, dapat meningkatkan manajemen pemasukan. Yang ketujuh, selalu buka kapan saja. Yang kedelapan, mampu mempercepat waktu produksi. Yang kesembilan, dilakukan melalui online sehingga mempermudah pembayaran. Yang kesepuluh, mengatur persediaan barang otomatis. Standar teknologi e-commerce. Berbagai standar yang digunakan di internet. E-commerce juga menggunakan standar yang digunakan sendiri. Umumnya digunakan dalam transaksi bisnis ke bisnis. Beberapa di antara standar yang sering digunakan oleh e-commerce. Yang pertama, Electronic Data Interchange atau EDI. EDI ini adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirimkan informasi melalui jaringan private. EDI ini dibuat oleh pemerintah pada awal tahun 70-an dan saat ini digunakan oleh lebih dari 1.000 perusahaan Fortune di Amerika Serikat. Yang kedua, Open Buying on the Internet atau OBI. OBI ini adalah sebuah standar yang dibuat oleh Internet Purchasing Roundtable yang akan menjamin bahwa berbagai sistem e-commerce dapat berbicara satu dengan lainnya. OBI ini dikembangkan oleh konsorsium yang didukung oleh perusahaan-perusahaan yang memimpin di bidang teknologi seperti Astra, Intelisys, Microsoft, Open Market, and Oracle. Yang ketiga, Open Trading Protocol atau OTP. OTP ini adalah menstandarisasi berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses pembayaran seperti perjanjian pembelian, resi untuk pembelian, dan pembayaran. OTP ini merupakan standar kompetitor OBI yang dibangun oleh beberapa perusahaan seperti AT&T, Cybercash, Hitachi, IBM, Oracle, Sun Microsystems, and British Telecom. Yang keempat, Open Profiling Standard atau OPS. Sebuah standar yang didukung oleh Microsoft dan Firefly. OPS ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat sebuah profil pribadi dari kesukaan masing-masing pengguna yang dapat di-share dengan merchant. Dan ide di balik OPS ini adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi pada proses marketing. Yang kelima, Secure Socket Layer atau SSL. SSL ini merupakan protokol yang didesain untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. SSL ini menggunakan teknik enkripsi public key untuk memproteksi data yang dikirimkan melalui internet. SSL ini dibuat oleh Netscape, tapi sekarang telah dipublikasi di public domain.
Saya Wahida Fisuraya akan menjelaskan tentang perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet, karena e-commerce berjalan melalui jaringan dan koneksi internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia. Nah, sebagai perdagangan yang berbasis teknologi canggih, e-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM, yaitu supply chain management, e-marketing, pemrosesan transaksi online, serta pertukaran data elektronik, dan lain sebagainya. Nah, dalam bisnis e-commerce, ketersediaan informasi yang benar dan akurat mengenai konsumen dan perusahaan merupakan suatu persyaratan mutlak. Selanjutnya yaitu pandangan Islam terhadap e-commerce. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga mengenai transaksi jual beli atau bisa disebut dengan muamalah. Dalam Islam terdapat beberapa kontrak atau akad mengenai transaksi jual beli, seperti bai as-salam, bai al-istisna, dan bai muajjal. Nah, yang pertama bai as-salam. Bai as-salam merupakan suatu perjanjian jual beli dengan pembayaran lunas di muka, sedangkan barang dikirimkan kemudian. Yang kedua bai al-istisna, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli memberi order atau pesanan kepada penjual dan akan membayar upah atau harga barang jika pesanan telah dibuat. Nah, yang ketiga bai muajjal, merupakan suatu perjanjian di mana pembeli dan penjual keduanya telah sepakat untuk penagihan pembayaran. Nah, dari uraian ketiga akad dalam Islam tersebut, e-commerce cenderung memiliki kesamaan dengan bai as-salam. Jika ditinjau dari pembayaran yang sifatnya disegerakan dan penyerahan atau pengiriman barang yang sifatnya ditangguhkan. Pada transaksi e-commerce, setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka pembeli akan membayar nominal barang yang telah disepakati. Nah, jika pembayaran telah terbukti lunas, maka penjual kemudian mengirimkan barang yang diinginkan oleh pembeli. Sebenarnya Islam merupakan agama yang memudahkan umatnya dalam melakukan transaksi jual beli. Hanya saja terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di dalam Islam mengenai transaksi jual beli. Nah, e-commerce maupun bai as-salam memiliki unsur-unsur atau rukun-rukun yang menyebabkan terjadinya transaksi. Nah, secara garis besar terdapat 3 unsur, yaitu pihak-pihak yang bertransaksi, sikat transaksi, dan objek transaksi. Di sini saya akan menjelaskan e-commerce mengubah pemasaran. E-commerce ialah cara bagi konsumen untuk dapat membeli barang yang diinginkan secara online. Pendapat lain juga menyatakan bahwa e-commerce berarti pemasaran iklan, penjualan, dan mendukungnya pelayanan terbaik menggunakan sebuah web shop yang 24 jam sehari dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet. E-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru. Industri tidak lebih terpengaruh daripada komunikasi pemasaran. Internet memberi para pemasar cara baru untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang lebih rendah daripada media tradisional, termasuk pemasaran mesin, telusuran data mining, sistem recommender, dan email yang ditargetkan. E-commerce memunculkan model bisnis baru yang berbasis online di market space. Selanjutnya, e-commerce sendiri menggunakan teknik penargetan perilaku untuk meningkatkan efektivitas iklan banner, multimedia, dan video. Penargetan perilaku mengacu pada pelacakan aliran klik atau riwayat perilaku klik di seorang individu di ribuan situs web untuk tujuan memahami kepentingan dan niat mereka serta memaparkan ke iklan yang sesuai secara unik dengan perilaku mereka.
Terus, informasi ini memungkinkan perusahaan memahami seberapa baik situs web mereka bekerja, membuat halaman web pribadi yang unik yang dapat menampilkan konten atau iklan untuk produk atau layanan yang menarik bagi setiap pengguna. Selain itu, dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, menciptakan nilai tambah melalui pemahaman yang lebih baik tentang pembelanjaan. Selanjutnya, e-commerce mempengaruhi transaksi B2B atau business to business. Adapun karakteristik e-commerce dari business to business sendiri, yang pertama ada trading partners. Trading partners yang mana sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan atau relationship yang cukup lama. Informasi hanya ditukarkan dengan partner tersebut dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan atau trust. Terus, teknologi internet dan web memungkinkan bisnis membuat etalase elektronik baru untuk dijual ke bisnis lain dengan display grafis multimedia dan fitur interaktif yang serupa dengan perdagangan B2C. Jaringan industri swasta biasanya terdiri dari perusahaan besar yang menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasok dan mitra bisnis utama lainnya. Jaringan tersebut dimiliki oleh pembeli dan memungkinkan perusahaan dan pemasok, distributor, dan bisnis lainnya untuk berbagi desain dan pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan, produksi, manajemen, persediaan, dan komunikasi tidak terstruktur, termasuk grafik dan email, merupakan istilah lain untuk jaringan industri swasta, yaitu pertukaran pribadi. Selanjutnya, e-commerce mempengaruhi transaksi B2B. Karakteristik dari business to business atau B2B itu sendiri pada e-commerce antara lain yang kedua ada pertukaran data atau data exchange, yang mana ini berlangsung secara berulang-ulang dan secara berkala. Misalnya, tiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, ada salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu partnernya. Jadi, kita berinisiatif untuk mengirimkan data, tetapi kita nggak harus untuk menunggu seorang partner kita. Yang keempat, ada model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, yang dimana processing intelijensi dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Dan yang terakhir, ada perdagangan antar perusahaan bisnis atau B2B mewakili pasar yang sangat besar. Bisnis ke bisnis e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme yang memungkinkan internet. Sekitar 80% e-commerce online B2B masih berbasis pada sistem proprietary untuk electronic data interchange atau lebih dikenal dengan EDI. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.